Hey yo, para pendengar semuanya. Balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 28. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Di part sebelumnya, Jun Santian telah berbicara tentang 7 misteri domain immortal. Yang dimaksud 7 misteri domain immortal itu merupakan 7 legenda aneh yang tersebar luas di domain immortal. 3 dari 7 legenda tersebut adalah kapal hantu langit berbintang yang menuju dunia bawah, pendekar pedang tanpa kepala yang memegang pedang berkarat di tangannya, dan Bronze Immortal Palace, tempat para Supreme dan orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan. Banyak kultivator jenius yang telah menjelajah Bronze Immortal Palace ini. Tapi sangat sedikit orang yang bisa kembali dengan selamat. Jun Santian menjelaskan bahwa benda di tangan Jun Xiao itu mungkin merupakan barang yang berasal dari Bronze Immortal Palace. Nak, kamu sangat berbakat. Kamu tetap bisa menjadi luar biasa meskipun kamu tidak pergi ke tempat berbahaya itu. Berjanjilah pada kakek bahwa kamu tidak akan menempatkan dirimu dalam bahaya karena rasa ingin tahumu. Ucap Jun Santian sembari menatap lurus ke mata Jun Xiao. Jun Xiao terdiam sejenak, namun segera dia tersenyum. Kakek, apakah kamu belum memahamiku? Dengan bakatku dan dukungan keluarga Jun, aku pasti bisa mencapai puncak di domain immortal tanpa harus pergi ke tempat berbahaya itu. Bagaimana mungkin aku mau mengambil resiko dengan pergi ke... Namun belum sempat Jun Xiao menyelesaikan kata-katanya. Ding, suara sistem terdengar di benaknya. Selamat kepada tuan rumah. Lokasi masuk baru telah ditemukan. Silahkan masuk di Bronze Immortal Palace. Apakah tuan rumah senang dan tersentuh dengan tindakan sistem ini? Ucap sistem. Setelah mendengar suara sistem, Jun Xiao tercengang dan tak bisa berkata-kata. Jika bisa, Jun Xiao ingin sekali menghajar sistemnya itu. Namun sayang sekali, sistem ini sama sekali tak bisa disentuhnya. Cerita berpindah ke medan perang di Kerajaan Phoenix. Banyak korban dari pasukan Kerajaan Phoenix dan pasukan musuh yang berjatuhan di tempat ini. Peperangan ini sudah hampir mencapai puncaknya. Jika dilihat dari situasinya, Kerajaan Phoenix kemungkinan besar akan kalah. Kerajaan Phoenix telah banyak kehilangan pasukannya. Sedangkan tentara musuh, mereka masih terus berdatangan dan mengepung pasukan Kerajaan Phoenix. Salah satu prajurit Kerajaan Phoenix bahkan hampir putus asa. Kerajaan Phoenix, apakah kita benar-benar akan binasa? Gumam prajurit itu. Namun segera hentakan kaki terdengar. Bayu Er berdiri di tengah-tengah pasukan Kerajaan Phoenix dengan penuh semangat juang. Pasukanku, berjuanglah, teriak Bayu Er. Simbol di dahi Bayu Er memancarkan api, dan itu menyebar ke semua pasukan Kerajaan Phoenix. Api ini adalah api Divine Phoenix yang hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Api ini sangat kuat, bahkan bisa membangkitkan pasukan yang telah gugur. Segera pasukan yang telah gugur bangkit kembali. Mereka kemudian kembali menyerang pasukan musuh di sekitarnya. Raja Kerajaan Naga yang melayang di atas medan perang memperhatikan semua itu dengan mata dingin. Api Divine Phoenix sungguh merepotkan. Itulah sebabnya aku membenci kalian, para burung panggang yang sulit mati.
Tapi selama sumbernya bisa dikendalikan, sisanya pasti akan mudah, ucap Raja Kerajaan Naga. Cerita lalu berpindah lagi ke kota kekaisaran di Kerajaan Naga. Seseorang sedang berlari untuk mencari sesuatu. Akhirnya ketemu. Di seluruh kota, hanya bangunan ini yang nampak aneh. Penghalang ini, apakah mereka mencoba untuk menutupi sesuatu? Ya, pokoknya lihat saja dulu apa yang ada di dalamnya, kata orang ini yang adalah Chun Shengjian. Chun Shengjian kemudian meletakkan tangannya di penghalang itu dan mencoba merusaknya. Di sisi lain, orang bertopeng yang menjaga penghalang itu segera merasakan sesuatu. Dia kemudian melaporkan kejadian ini ke pemuda misterius yang dijuluki Markis Kecil itu. Tuan muda, seseorang telah menerobos masuk ke tempat ini, kata orang bertopeng itu. Itu hanyalah seekor serangga, pergilah dan atasi sendiri, ucap pemuda itu dengan nada yang meremehkan. Pria bertopeng tadi segera menerima perintah si Markis Kecil dan segera pergi. Di sisi lain, Chun Shengjian berlari mendekati bangunan tempat Markis Kecil berada dengan kecepatan tinggi. Namun segera dia merasakan sesuatu dan bang! Pria bertopeng sebelumnya menyerang Chun Shengjian. Chun Shengjian berhasil menangkis serangan yang tiba-tiba itu. Chun Shengjian terkejut dengan betapa beratnya serangan lawan. Dari serangan itu, Chun Shengjian bisa menebak secara sekilas kultivasi lawannya. Pria bertopeng ini setidaknya telah berada di alam surga. Sedangkan di seberang Chun Shengjian, pria bertopeng itu juga cukup terkejut. Pria bertopeng itu merasakan bahwa kultivasi Chun Shengjian hanya berada di alam kesatuan. Tapi yang membuatnya heran adalah Chun Shengjian bisa menangkis serangannya dengan mudah dan bahkan sedikit melukainya. "Hei bocah, siapa kau?" tanya pria bertopeng itu. Chun Shengjian hanya memegang pedangnya dengan erat. Dia bersiap untuk menghadapi pria bertopeng di depannya. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Oke, akhir kata, bye.